bagi anak-anak SMK Kristen Elim dan juga anak-anak SMP Kristen Elim. Kalian adalah orang-orang yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Kita membaca bersama-sama ayat ini. Simak dengan baik dan bacalah dengan teliti agar kamu bisa diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Kita baca Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah, setiap kita percaya atau tidak percaya, sadar atau tidak sadar, kita diberikan masa depan yang penuh pengharapan oleh Tuhan. Dan Tuhan membentuk kita sejak dalam kandungan ibu kita dengan rancangan yang besar bagi setiap kita. Jadi anak-anak, kamu diciptakan, kamu dikasihi, dan kamu memiliki tujuan yang berasal daripada Tuhan. Nah, untuk masuk dan menemukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan untuk masa depanmu, harus ada proses yang kamu lewati. Sama seperti ketika kamu sekolah. Untuk bisa kamu ada di kelas 12 SMK atau di kelas 9 SMP, kamu harus melewati proses demi proses untuk bisa mencapai ke jenjang yang paling tinggi. Begitu juga dengan proses untuk mencapai masa depan. Nah, di sini yang paling dibutuhkan adalah kita harus mengenal dengan baik apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan mau yang kita harus lakukan? Apa sih tujuan Tuhan menciptakan saya? Apa sih yang Tuhan siapkan untuk masa depan saya? Kamu harus tahu itu. Dan bagaimana sih caranya agar kamu bisa tahu itu? Nah, sebelum kita untuk masuk, untuk mengetahui apa rancangan Tuhan, bagaimana cara Tuhan memberikannya bagi kita, masa depan yang penuh pengharapan dan sebagainya, kita harus bersabar dan menunggu, juga menikmati proses yang Tuhan berikan. Nah, Ibu Eta sering katakan buat kalian bahwa apa yang kalian lakukan hari ini, keputusan apa yang kamu ambil hari ini, itu akan menentukan apa yang terjadi di masa depanmu. Nah, ketika kamu berpikir bahwa mungkin aku nggak punya masa depan yang baik, papa mama aku pekerjaannya begitu-begitu aja, nggak mungkin aku bisa jadi orang besar, nggak mungkin aku bisa jadi orang sukses, nggak mungkin aku bisa jadi guru, nggak mungkin aku bisa jadi kepala sekolah, nggak mungkin aku bisa jadi presiden, Bu. Apa yang kamu putuskan hari ini untuk masa depanmu, itulah yang akan terjadi di masa depanmu untuk kamu. Jadi, apa yang ada dalam pikiranmu, itu yang akan membentuk siapa kamu. Kalau kamu memikirkan rancangan Tuhan yang besar dalam hidupmu, dan kamu percaya bahwa Tuhan akan memimpin kamu pada rancangan yang sudah disediakan bagimu, maka itu pasti akan terjadi bagi kamu. Nah, inilah yang disebut dengan dimensi yang keempat, bahwa pikiran kita mempengaruhi apa yang terjadi di dalam kenyataan kita. Jadi, kamu harus memikirkan rancangan besar yang Allah sediakan bagi masa depanmu. Kamu harus memikirkan janji firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. So, bagaimana sih caranya agar kita bisa mencapai rancangan Allah yang sudah Allah sediakan bagi kita? Yang pertama, kita harus membangun keintiman kita dengan Tuhan. Ini penting bagi setiap kita. Ketika kita mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita, tahap demi tahap, untuk mencapai tujuan yang Allah sudah sediakan di masa depan kita. Jadi anak-anak SMP dan SMK Kristen Elim memiliki kehidupan rohani yang baik, berdoa pada Tuhan, belajar firman Tuhan, rajin beribadah, dan mengenal kehendak Tuhan, itu akan membentuk hidupmu untuk mencapai masa depan yang penuh pengharapan yang kamu harapkan itu. Dan yang kedua di sana adalah kamu harus berusaha. Nah, harus berusaha, ya kalau nggak ada usaha, sama saja bohong. Ketika kamu mau mencapai tujuan yang Tuhan berikan, kamu harus berusaha untuk mempersiapkan dirimu agar mencapai masa depan yang penuh pengharapan itu. Caranya ya belajar, rajin ke sekolah, rajin mengerjakan tugas, bahkan kamu harus rajin menjadi anak Tuhan yang rajin beribadah dan mempermuliakan nama Tuhan. Nah,
ini 2 hal yang harus kamu pelajari agar kamu bisa menemukan masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kamu harus membangun keintimanmu dengan Tuhan, kamu harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan yang kedua, kamu harus berusaha. Karena ketika kamu berusaha, Tuhan pasti memberkati usahamu dan mengubahnya jadi berhasil. Dan tentunya masa depan kamu, masa depan yang penuh pengharapan itu akan kamu miliki di dalam Tuhan. Itu saja yang bisa Ibu Eta berikan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Teruslah jadi berkat dan permuliakan nama Tuhan lewat hidupmu.